Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak kami, kita akan melanjutkan materi pelajaran kita, yaitu PPKN untuk kelas 11. Materi yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia adalah merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan baik dilakukan oleh individu maupun oleh institusi negara atau institusi lainnya terhadap hak asasi individu lain tanpa ada dasar atau alasan yuridis dan alasan rasional yang menjadi pijakannya. Mengapa terjadi pelanggaran hak asasi manusia? Masih belum adanya kesepahaman pada tataran konsep hak asasi manusia antar individu. Karena belum adanya rasa tanggung jawab dan kewajiban. Karena belum terjadi kinerja maksimal dari aturan-aturan maupun penegak hukum di suatu tempat. Karena masih mementingkan kepentingan diri sendiri dalam mencapai sesuatu. Pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh individu terhadap individu lain dikatakan sebagai pelanggaran hak asasi manusia horizontal. Pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat negara terhadap rakyat disebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia vertikal. Jenis pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama, kejahatan biasa atau ordinary crimes. Terbagi atas 1. Pemukulan, penganiayaan, dan pencemaran nama baik. Yang kedua, kejahatan luar biasa atau extraordinary crimes. Terbagi 2. Yang pertama, kejahatan genosida. Yang kedua, kejahatan terhadap kemanusiaan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran penduduk, dan lain-lain. 3. Jelaskan 3 bentuk pelanggaran hak asasi manusia berat. Pelanggaran hak asasi manusia berat menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 104 Ayat 1 yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah pembunuhan massal atau genosida, pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan, arbitrary atau extrajudicial killing, yaitu penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis. Genosida atau kejahatan genosida. Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, dan agama dengan cara melakukan tindakan kekerasan, yaitu Pasal 8 Undang-Undang Dasar Nomor 26/2000 tentang Pengadilan HAM. Dalam Pasal 7 huruf A adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara sebagai berikut. A. Membunuh anggota kelompok. B. Mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok. C. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik seluruh atau sebagiannya. D. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok. E. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Crimes against humanity atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Yang dimaksud dengan kejahatan terhadap kemanusiaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan berupa serangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, seperti pengusiran penduduk secara paksa, pembunuhan, penyiksaan, perbudakan, dan lain-lain. Dalam Pasal 7 huruf B adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa antara lain A. Pembunuhan, B. Pemusnahan, C. Perbudakan, D. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, E. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional. F.
penyiksaan. G. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan, atau sterilisasi secara paksa, atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara. H. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional. I. Penghilangan orang secara paksa. J. Kejahatan apartheid atau pemisahan ras yang dilakukan pemerintah dengan tujuan melindungi hak istimewa suatu ras atau bangsa. War crimes, jenis dari kejahatan perang, yakni sebagaimana tertuang dalam Statuta Roma sebagai berikut. Artikel 8, yang artinya pelanggaran hukum dan kebiasaan serius lainnya yang berlaku dalam konflik bersenjata internasional dalam kerangka yang ditetapkan hukum internasional seperti pada gambar berikut. 4. Mengapa penegakan HAM itu penting? Penegakan HAM di Indonesia bertujuan antara lain: 1. Untuk menegakkan hak asasi manusia di Indonesia, yaitu untuk mengetahui lebih dalam tentang apa, bagaimana, dan untuk apa penegakan hak asasi manusia itu. 2. Manfaat penegakan hak asasi manusia di Indonesia, di antaranya untuk dapat memecahkan permasalahan tentang hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Yang kedua, dapat mengetahui sumber hukum tentang penegakan hak asasi manusia. Penegakan hak asasi manusia merupakan salah satu hal penting dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Namun masih banyak pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia yang belum terselesaikan dengan baik. Banyak pihak yang masih ragu-ragu akan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Banyak faktor yang mempengaruhi penegakan hak asasi manusia di Indonesia dan faktor penyebab kurang ditegakkannya hak asasi manusia di Indonesia. Hak asasi merupakan hak yang bersifat dasar dan pokok. Pemenuhan hak asasi manusia merupakan suatu keharusan agar warga negara dapat hidup sesuai dengan kemanusiaannya. Penegakan hukum dan ketertiban merupakan syarat mutlak bagi upaya-upaya penciptaan Indonesia yang damai dan sejahtera. Apabila hukum ditegakkan dan diwujudkan, maka kepastian, rasa ketertiban, aman, tenteram, ataupun kehidupan yang rukun akan dapat terwujud. Namun ketiadaan penegakan hukum dan ketertiban akan menghambat pencapaian masyarakat yang berusaha dan bekerja dengan baik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan mengutamakan 3 agenda penegakan hukum dan hak asasi manusia, yaitu pemberantasan korupsi, anti-terorisme, dan pembasmian penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya. Untuk itu, penegakan hukum dan hak asasi manusia harus dilakukan secara tegas, tidak diskriminatif. Terima kasih, sampai di sini materi pelajaran kita pada hari ini. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, silakan anak kami buat di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.